Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rahmat Ubaidillah Akhor SHMH selaku dosen pengampu hukum pidana dan teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Fitria Ananda Faisal dengan NPM 2021020264 dari Prodi Hukum Tata Negara dari kelas B. Di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul pidana dan pemidanaan. Pidana dalam bahasa Belanda yaitu strafhukum atau sanksi. Pidana di sini bisa didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang yang telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan melanggar hukum. Ada pula menurut Frog Ruslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa atau derita yang dengan sengaja ditimpakan negara melalui pengadilan, di mana nestapa itu dikenalkan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana, dan nestapa itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Yang kedua ada menurut Frog Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang ketiga ada pidana menurut Halapart, pidana itu harus meliputi nestapa atau konsekuensi lain yang pada dasarnya tidak menyenangkan. Yang kedua ditunjukkan pada pelaku atas pidana yang dilakukan. Yang ketiga ditujukan harus pada tindak pidana yang melawan aturan atau legal rules. Yang keempat dilakukan oleh orang yang berwenang terhadap pelaku. Yang terakhir dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang yang diatur dalam sistem hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Berikut pula ada jenis pidana dalam KUHP. Yang ke-1 ialah pidana pokok atau PS10 KUHP. 1. Pidana mati. Yang kedua pidana penjara. Yang ketiga pidana kurungan. Yang keempat pidana bersyarat. Yang kelima pidana denda. Yang kedua pidana tambahan. 1. Pencabutan hak-hak tertentu. Yang kedua perampasan barang tertentu. Yang ketiga pengumuman putusan hakim. Berikutnya ada tujuan dari pidana. 1. Mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki. Yang kedua, mengenakan penderitaan atau pembalasan yang layak pada pelanggar. Sanksi pidana. Beberapa pengertian atau makna tentang sanksi pidana sebagai berikut. Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif atau yang kita sebut dengan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran-pelanggaran norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, tetapi sudah ada karena sudah tercantum dalam peraturan hukum. Perlu diingat bahwa sebagai alat kontrol fungsi hukum pidana adalah subsidiar, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Yang kedua, sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakan dari lapangan hukum yang lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Oleh karena itu, mengapa hukum pidana harus dianggap sebagai ultimum remedium, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mempan. Dalam sanksi hukum terdapat suatu yang tragis atau kita sebut sesuatu yang menyedihkan, sehingga hukum pidana dikatakan sebagai pengiris daging sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Maksud dari ucapan itu adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum
atau nyawa, harta, benda, dan juga kehormatan. Dalam pelaksananya ialah apabila terdapat pelanggaran terhadap pelanggaran dan perintahnya justru mengadakan perlukan terhadap benda hukum si pelanggar itu sendiri. Yang keempat, hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak membuat norma-norma baru. Norma-norma yang ada dalam cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai asesor terhadap hukum lainnya. Berikut materi pemidanaan. Teori-teori pemidanaan biasa juga disebut dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidanaan. Ada dua kelompok yang dibedakan menurut Fletcher. Yang satu, teori absolut atau teori pembalasan. A. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, melainkan untuk mencerminkan keadilan. Menurut John Kaplan, teori absolut ini membedakan teori pembalasan dan teori penebusan dosa. Teori relatif atau tujuan utilitarian, menurut J. Andes, pemidanaan merupakan perlindungan terhadap masyarakat, yaitu teori perlindungan masyarakat. Menurut N. Walker, pemidanaan merupakan upaya dalam mengurangi jumlah tindak pidana yang ada di dalam masyarakat. Ini merupakan teori aliran reduktif. Pidana bukanlah sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu upaya orang jangan melakukan tindak pidana. Tekanan pada treatment atau pembinaan disebut rehabilitasi. Teori relatif ini dibagi menjadi dua, yaitu prevensi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan, prevensi umum. Sebagai contoh, masyarakat luas agar tidak menerima perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan. Prevensi khusus ditujukan bagi pelaku sendiri supaya jera atau kapok ketika melakukan perbuatan yang melanggar aturan. Perlindungan agar orang lain atau masyarakat pada umumnya terlindungi, tidak disakiti dan merasa adil, juga tidak merasa takut dan tidak mengalami kejahatan. Perbedaan retributif dan utilitarian, yaitu retributif, satu, tujuannya hanya untuk pembalasan, sedangkan utilitarian tujuan untuk pencegahan. Yang kedua, tidak mengandung sarana-sarana tujuan lain, sedangkan utilitarian untuk mencapai tujuan lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat. Retributif, kesalahan merupakan satu-satu syarat adanya pidana. Sedangkan utilitarian hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat disalahkan kepada si pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. Sedangkan retributif, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Pidana melihat ke belakang. Sedangkan utilitarian, pidana harus diterapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. Prevensi spesial dan general. Pidana melihat ke depan. Ada pula teori gabungan. Berdasarkan hukuman pada tujuan multifungsi dapat sebagai retributif atau pembalasan, juga relatif atau tujuan. Dan teori gabungan, maka pidana ditujukan untuk pembalasan, membuat pelaku menderita, upaya referensi, merehabilitasi pelaku, melindungi masyarakat dan ketertiban masyarakat. Pidana adalah ultimum remedium
Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal menegakkan hukum. Yang terakhir adalah tujuan pemidanaan. 1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Yang kedua, mencegah orang lain melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Yang ketiga, menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam. Yang keempat, untuk menghindari balas dendam. Yang kelima, mempunyai fungsi memelihara perdamaian. Yang keenam, menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan oleh diguncang-guncangnya adanya kejahatan. Yang ketujuh, penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan yang telah dilanggar dan dirubah oleh adanya kejahatan. Yang ke-8, memperkuat kembali nilai-nilai sosial. Yang ke-9, penyelesaian konflik. Yang terakhir adalah mempengaruhi para pelanggar dan orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.